Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datu Pandan. Kali ini saya akan membahas tentang tema batu akik pandan seperti biasa. Tema kali ini adalah tentang pertanyaan mengapa batu akik pandan semu lumut, lumut ataupun lumut lawas harganya bisa mahal gitu. Oke, sebelum membahas lebih jauh, saya akan flashback, kita ingat-ingat lagi sekitar tahun 2017 harga pandan semu lumut, lumut sama lumut lawas itu katakanlah relatif tinggi, relatif mahal. Sebagai contoh yang saya ingat, ada satu batu pandan semu lumut atau lumut pada waktu itu harganya, ini batu yang juara ya, batu yang juara, batu itu kebetulan juara, itu harganya pernah ditawar sampai 100 juta. Wow, angka yang fantastik untuk sebuah batu akik pandan lumut. Atau batu yang lain juga mungkin pernah juga yang saya dengar katanya dibeli dengan angka di atas 100 juta. Kalau itu saya belum lihat langsung, tapi kalau yang harga katakanlah 60 juta, 70 juta itu saya dapat informasinya valid. Terus pertanyaannya, kenapa kok bisa mahal banget gitu? Apa sekarang masih seperti itu? Di tahun 2020 sekarang ya harganya nggak semahal itu juga. Tapi tetap untuk pandan lumut, pandan semu lumut, pandan lumut lawas, harganya relatif dalam tanda kutip lebih mahal daripada pandan-pandan yang lain. Pertanyaannya, mengapa? Kenapa pandan semu lumut, lumut maupun lumut lawas itu bisa lebih mahal dari batu pandan-pandan yang lain? Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita akan membahas dulu tuh, mengingatkan kembali apa definisi pandan semu lumut, apa definisi pandan lumut, dan definisi pandan lumut lawas. Pandan semu lumut adalah jenis varian pandan yang baru mengalami metamorfosis, yang dapat dilihat dari perubahan warnanya karena proses oksidasi awal, baik warna semu keabu-abuan dengan bias kehijauan, semu kekuningan, dan semu kehijauan. Definisi pandan lumut: jenis varian pandan yang memiliki warna hijau, hijau kekuningan, hijau keabu-abuan, atau hijau gelap, yang menandakan batu tersebut masih sedang dalam proses metamorfosis dan juga adanya proses oksidasi ke dalam batu tersebut sehingga terlihat jelas bias warna kehijauan atau kekuningan secara visual dengan sisik yang masih terlihat rapi. Definisi pandan lumut lawas adalah jenis varian pandan yang memiliki warna seperti pandan lumut pada umumnya, namun dengan tampilan sisik yang terlihat sudah bolong-bolong, rombeng, atau seperti bubur hancur dengan tampilan kristal yang tinggi, sehingga menimbulkan luster atau fenomena cat eye. Terus pertanyaannya, apa sih yang bikin pandan lumut, semu lumut, ataupun lumut lawas harganya dalam tanda kutip relatif lebih mahal daripada batu pandan yang lain? Alasan pertama, satu, karena batu pandan semu lumut, lumut lawas maupun batu pandan lumut sendiri secara definisi sudah dijelaskan bahwa batu tersebut masuk ke dalam kategori yang bukan memiliki warna dasar. Kalau yang memiliki warna dasar katakanlah kapas, nanas, semu oli, itu warna dasar. Tapi kalau semu lumut, lumut, dan lawas itu bukan warna dasar dari batu akik pandan. Ketika berbicara bahwa pandan lumut, semu lumut maupun lumut lawas itu bukan warna dasar, maka jelas bahwa pandan-pandan tersebut melalui proses rawatan. Ini yang membuat salah satu alasan bahwa pandan-pandan tersebut harganya relatif lebih mahal. Karena ketika kita melewati pada proses rawatan, akan membutuhkan satu, waktu yang lebih lama
dalam menjalani proses rawatan. Entah itu proses jemur, entah itu proses gosok, entah itu proses rendam, entah itu proses pakai. Proses inilah yang membuat batu semu lumut, lumut maupun lumut lawas untuk jadi dari warna dasarnya. Katakan dari warna dasar nanas ke warna dasar kapas, warna dasar semu oli. Melalui proses dia akan menjadi batu semu lumut, lumut atau lumut lawas. Nah ini, proses waktu inilah yang bisa membuat batu tersebut menjadi lebih mahal. Selanjutnya yang perlu diperhitungkan adalah masalah tempat. Ketika merawat jelas harus ada tempatnya gitu. Tempat untuk merawat, katakanlah kita sisihkan. Kalau saya mungkin saya taruh di kamar tertentu atau saya taruh di ruang depan. Jadi ada khusus tempat untuk merawat batu saya. Ada tempat khusus buat merawat batu-batu warna dasar untuk menjadi semu lumut, lumut maupun lumut lawas. Kenapa harus ada tempat khusus? Mungkin teman-teman yang udah pernah ngerawat ngerasain bahwa kadang-kadang cairan rendaman rawatan itu baunya lumayan gak enak. Dan itu bisa, kalau misal kita taruh lah katakanlah di ruang keluarga atau di ruang tamu, wah itu jadi gak enak banget buat tempat kita kumpul, karena memang bau air rendaman biasanya sih nggak enak-enak juga gitu. Faktor yang perlu diperhitungkan lainnya ketika proses merawat adalah faktor psikologis. Kenapa saya bilang faktor psikologis? Menunggu ngeliatin tiap hari batu itu, dilihat ketika dirawat, dilihat lagi, oh udah perkembangannya bagus apa enggak. Dan ketika jadi kadang-kadang nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Kita pengennya sih ketika dirawat mungkin semu kehijauan, mungkin semu kekuningan. Tapi ketika proses rawatnya salah, yang ada batunya jadi abu-abu. Kalau kata teman-teman saya itu abu-abu monyet, seperti itu. Atau jadi warna silver. Warna silver ini ungkapan yang kadang-kadang dulu dibilang ke batu saya tuh ya warnanya ya begitu. Kayak warna hijau kagak, kuning kagak, malah yang ada kebiruan, agak keabu-abuan gitu. Tapi oke, no problem, itu masih masuk dalam ranah definisi semu lumut, lumut ataupun lumut lawas. Jadi sebenarnya nggak masalah. Tapi secara psikologis, ketika teman-teman merawat batu akik pandan semu lumut, lumut maupun lumut lawas, pengennya sih agak kekuningan atau agak kehijauan. Nah itu yang saya bilang bahwa ini proses psikologis yang juga harus dibayar ketika kita merawat batu untuk menjadi batu semu lumut, lumut maupun lumut lawas. Ini yang bikin harganya menjadi dalam tanda kutip relatif lebih mahal daripada batu-batu yang memiliki warna dasar tanpa melalui proses rawatan. Faktor apa lagi yang membuat batu pandan semu lumut, lumut maupun lumut lawas harganya menjadi lebih mahal dibandingkan batu yang lain? Belum semua ilmu rawatan teman-teman semua ketahui. Jadi ilmu rawatan masih rawatan batu katakanlah ya masih terbatas. Kalau dulu ya masih terbatas sama beberapa orang. Walaupun sekarang katakanlah anak-anak pandan udah banyak yang tahu bagaimana cara merawat pandan semu lumut, lumut maupun lumut lawas. Tapi ya mungkin karena beberapa faktor, entah itu malas ngerjainnya, entah itu memang belum dapat ilmunya, akhirnya memang saya katakan bahwa salah satu yang mempengaruhi adalah ilmu rawatannya, katakanlah belum menyebar ke semua teman-teman pandan. Faktor yang lain yang berpengaruh terhadap naiknya harga pandan semu lumut, lumut maupun lumut lawas adalah proses keterjadian batu pandan menjadi semu lumut, lumut maupun lumut lawas dari warna dasar itu juga dipengaruhi oleh material batu itu sendiri. Jadi nggak serta-merta kita masukin, kita katakanlah saya nih memiliki 100 batu pandan warna dasar, kapas katakanlah seperti itu. Saya rawat semuanya, jadi tuh 100-100-nya nggak seperti itu. Katakanlah jadi 100-100-nya dengan warna yang bagus, nggak seperti itu. Ini tergantung material dasar dari batu pandan lumut, dari batu pandan yang kita rawat.
Bisa jadi yang bagus mungkin hanya 10%, bisa jadi yang bagus hanya 20% atau 20 buah dari 100 buah yang kita rawat. Yang lain bagaimana? Yang lain jadi, tapi warnanya kurang. Atau beberapa malah ya warnanya begitu aja. Kalau ketemu pandan-pandan yang dari awalnya udah kristal tuh ngerjainnya ya setengah mati juga. Lama itu prosesnya gitu. Tapi kalau ketemu pandan-pandan yang katakanlah warnanya pandan-pandannya tidak kristal, kurang kristal atau bahkan ngedov, itu jadinya agak relatif cepat. Tapi masalahnya adalah warnanya nanti yang katakanlah dalam tanda kutip kurang enak gitu. Nah, hal tersebut yang bikin batu akik pandan yang kita rawat itu harganya relatif lebih tinggi dibandingkan batu yang memiliki warna dasar, karena angka keterjadiannya untuk menjadi bagus itu juga angkanya nggak begitu besar. Nggak semua pandan yang kita rawat dari warna dasar untuk menjadi semu lumut, lumut maupun lumut lawas bisa jadi semuanya gitu. Saya pakai batu pandan lagi nih. Lupa tadi sepanjang awal saya nggak pakai batu pandan, maklum baru bangun tidur ya. Oke, saya lanjutin. Hal lain yang bikin batu akik pandan lumut, semu lumut, maupun lumut lawas harganya menjadi relatif lebih tinggi adalah masih terkait sama pembahasan dua di atas. Perawat-perawat batu lumut, semu lumut, maupun lumut lawas yang handal itu masih dalam tanda kutip merahasiakan cara-cara mereka atau tips dan trik mereka merawat batu akik pandan. Saya sendiri melihat di lapangan, memetakan di lapangan, ada beberapa kawan-kawan yang memang untuk hal rawatan batu semu lumut, lumut maupun lumut lawas saya kategorikan sebagai jagonya. Merawat batunya sesuai dengan yang merawat batunya dan menghasilkan batu semu lumut, lumut maupun lumut lawas saya kategorikan sebagai warna yang bagus. Entah itu warnanya kuning kehijauan atau memang hijau gitu. Tapi beberapa dari mereka juga masih merahasiakan merahasiakan bagaimana tips dan trik merawat batu akik pandan yang warnanya menghasilkan warna yang bagus. Termasuk saya sendiri nggak tahu tuh cara-cara mereka atau trik-trik mereka untuk merawat batu tersebut gitu. Tapi hal ini justru yang saya pikir menjadikan batu akik pandan menjadi batu akik pandan semu lumut, lumut maupun lumut lawas harganya menjadi dalam tanda kutip lebih mahal, relatif lebih tinggi dibandingkan batu yang lain. Dan kalau teman-teman menanyakan kepada mereka, saya yakin ya mungkin dikasih tahu juga, bisa jadi dikasih tahu, bisa jadi enggak gitu. Dan seandainya dikasih tahu, ya tips dan trik rawatannya hanya yang permukaan aja, yang umum-umum aja. Kunciannya tuh nggak bakal dikasih tahu. Gitu. Ini mungkin kita maklumi sebagai satu alasannya bahwa agar rawatan pandan ini tidak semakin meluas. Jadi memang lebih baik diketahui oleh beberapa orang aja gitu, jadi nggak meluas. Yang kedua, mungkin dengan demikian akan menjaga harga pandan menjadi lebih stabil. Harga pandan semu lumut, pandan lumut lawas harganya stabil, nggak drop terus. Kemudian saya maklumi juga ini merupakan ladang bagi mereka untuk mencari nafkah. Jadi kalau misalnya rawatannya dikip di mereka aja ya nggak banyak orang yang tahu, nggak banyak orang yang menghasilkan pandan lumut dan lumut lawas yang menurut saya warnanya bagus, yang semu kehijauan, yang hijau, yang semu hijau kekuningan, ya itu nantinya barangnya nggak banyak yang seperti itu. Kalau barangnya nggak banyak berarti harganya pun ya relatif lebih mahal. Dan mungkin pembeli-pembelinya ya hanya akan membeli ke mereka, wah ini batu pandan mereka bagus, rawatan mereka bagus, ya belinya ke mereka gitu. Itu kita maklumi karena bagian dari cara-cara mereka mencari nafkah, cara-cara mereka mencari rizki di batu akik pandan.
Hal lainnya yang bikin harga pandan semu lumut, lumut lawas menjadi relatif lebih tinggi adalah batu pandan tersebut diikutkan kontes dan menjadi juara. Itu yang membuat batu pandan semu lumut maupun lumut lawas harganya akan meningkat jauh, akan tinggi sekali. Ketika batunya juara di kontes akan tinggi sekali. Dan ini akan memacu naiknya harga pandan lumut maupun lumut lawas yang lainnya yang tidak juara di mata para kolektor gitu. Jadi dengan adanya batu yang juara harganya demikian tinggi, mudah-mudahan batu-batu yang lain ya akan terkontrol harganya, akan ikut naik. Hal lain yang ikut menaikkan, mendongkrak, dan mempengaruhi harga pandan semu lumut maupun lumut lawas adalah perdebatan di antara teman-teman pandan itu sendiri. Perdebatan di pandan semu lumut maupun lumut lawas. Mengapa demikian? Disadari juga atau tidak disadari. Ketika ada perdebatan tentang pandan dalam skup umum, terutama lagi ketika perdebatannya itu mengenai pandan semu lumut maupun lumut lawas, maka harga pandan biasanya akan naik tuh. Harga pandan semu lumut maupun lumut lawas akan naik. Entah itu perdebatannya soal warna, entah itu perdebatannya tentang proses perawatan, entah perdebatannya itu tentang pandan ini semu lumut maupun lumut lawasnya dirawat dengan cara yang natural atau tidak natural, perdebatannya tentang SOP pandan lumut. Maka ketika terjadi perdebatan, mungkin saya pikir pandan lumut maupun lumut lawas ini menjadi sesuatu hal yang sangat seksi gitu. Menjadi sesuatu hal yang menggairahkan, sesuatu hal yang menarik sehingga mendongkrak atau menaikkan reputasi batu akik pandan sehingga harganya pun akan naik. Termasuk di batu semu lumut maupun lumut lawas. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandan selalu di jari.